Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasi, perkenalkan nama saya Noviana Sukma. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Balance Scorecard. Lanjut, di sini ada pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard juga dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan Hafid Norton pada awal tahun 1990. Dan skor juga berasal dari dua suku kata, yaitu ada balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Adapun pengertian menurut ahli, yaitu balance score menurut Kaplan dan Norton dalam Cipayung pada tahun 2009 menyatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa depan yang meliputi persepsi penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Walaupun menurut Mulyadi 2019 banding 140, 3 balance scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja dan keuangan, seperti persepsi pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lanjut, di sini pun ada fungsi balance scorecard. Pada awal, BSC ini hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 persepsi, yaitu keuangan pelanggan, proses bisnis, internal secara pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, balance score juga memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Dan yang kedua ada sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat ada alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima ada memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam ada sebagai alat key performance indicator perusahaan. Yang terakhir ada sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Lanjut, di sini ada 4 persepsi balance scorecard. Dalam balance scorecard terdapat 4 persepsi, yaitu ada persepsi keuangan, persepsi pelanggan, persepsi proses bisnis internal, serta persepsi pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat persepsi ini tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada persepsi keuangan finansial. Dalam balance scorecard, persepsi keuangan merupakan persepsi yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategis memberikan perbaikan dasar. Perbaikan dasar tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, and economy value aid. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang mencapai visi misi dan berperan menunjukkan pertumbuhan kekayaan sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Yang terakhir ada peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan finansial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Lanjut, yang kedua ada persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu berbagai perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antara perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. Lanjut, di sini ada persepsi yang ketiga. Menurut para ahli, menurut Husna, pada tahun 2007, proses bisnis internal ini menuntut manajer dan mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat
penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Dalam persepsi ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Yang keempat, ada persepsi pembelajaran dan pertumbuhan. Merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Persepsi ini juga lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Lanjut, di sini ada kesimpulan balance scorecard. Pada balance scorecard merupakan suatu perusahaan kerja yang terdiri dari 4 persepsi, yaitu ada persepsi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta persepsi pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan atau non-keuangan, pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Persepsi ini juga lebih menekan pada sumber daya manusia dalam perusahaan yang dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, kayak tadi yang sudah disebutkan. Terus ada peningkatan kemampuan sistem informasi dan membuat produser yang baik, serta melakukan kaizen atau perubahan secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan-perbaikan prosedur kerja, rutinitas pekerjaan atau kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.